Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan belajar 3 mata kuliah pedagogi kejuruan, topik kita yaitu analisis instruksional. Ya. Ini juga merupakan topik yang penting untuk didalami karena ini berkaitan juga dengan kompetensi guru. Langsung saja singkat. Jadi analisis instruksional itu ini menurut ahli ya, suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi. Ya, mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, ya, mahasiswa, peserta didik dengan menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis untuk mencapai tujuan instruksional. Jadi digarisbawahi di sini yang menjadi poin penting dari analisis instruksional itu adalah merupakan suatu langkah atau prosedur untuk mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya, yang harus jadi ada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik ini, ya, nah, itu yang dianalisis. Nah, terus dijabarkan dari perilaku umum menjadi perilaku khusus. Seperti apa? Nah, ini ilustrasi ya di dalam pembelajaran. Jadi seorang pendidik, guru, dosen dan sebagainya itu harus mampu mengidentifikasi kompetensi apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa, siswa, peserta didik, ya. Nah, itu yang dijabarkan. Sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran itu menjadi tertata, ya, terstruktur sehingga jelas tahapan-tahapannya. Ya. Jadi ada ciri khas program pembelajaran berbasis kompetensi karena di pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, ya, di SMK misalkan diploma itu kan lebih mengarah kepada kompetensi. Ya, jadi kalau pembelajaran kompetensi itu dia memiliki ciri khas, ada 4 unsur pokok. Yang pertama itu pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, pengembangan sistem pengajaran. Dan yang keempat itu penilaian. Nah, jadi peran analisis instruksional ini sangat besar di tahapan ini. Karena di awal, sebelum pelaksanaan pembelajaran, itu mesti jelas kompetensinya harus sesuai dengan apa yang akan dicapai. Ya, jelas spesifikasi indikator-indikatornya. Terus bagaimana pengembangan sistem pengajaran. Jadi peran analisis instruksional itu ke tahapan ini. Sehingga pelaksanaan pembelajaran itu tidak ngambang. Ya. Jelas dia apa yang akan dicapai, apa tahapan-tahapan untuk mencapainya. Nah, seperti itu. Lanjut, contoh. Jadi ada macam-macam analisis instruksional itu. Nah, yang pertama itu ada dalam bentuk struktur hierarki dia. Ya, struktur hierarki ini ya adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Nah, ya. Jadi perilaku B hanya dapat dipelajari apabila peserta didik telah dapat melakukan perilaku A. Jadi kalau pembelajaran, ini contohnya adalah pembelajaran praktek memotong kayu. Ya, ini bisa nanti diganti contoh lain. Ini contoh praktek memotong kayu. Nah, seseorang ya praktek memotong kayu akan bisa memotong kayu apabila dia telah belajar menggunakan mesin potong kayu. Nah, ini kalau menggunakan mesin. Ya, seseorang akan bisa memotong kayu kalau dia belajar memotong menggunakan dia sudah belajar memotong kayu menggunakan mesin kayu. Nah, ini penting.
Dan ini perlu dianalisis oleh guru, ya. Apa yang akan dicapai oleh siswa, apa yang akan dicapai oleh peserta didik itu. Kalau kompetensinya memotong kayu, ya, apa tahapan yang harus dia lalui oleh siswa ini sehingga dia mampu nantinya selesai kuliah, selesai belajar, selesai praktek, dia bisa memotong kayu. Tentu harus ada belajar memotong kayu. Nah, ini contoh sederhana. Lanjut. Yang kedua ada dalam bentuk prosedural. Ya, kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan perilaku, tetapi tidak ada perilaku yang menjadi prasyarat untuk yang lain. Nah, ini contoh. Contoh pembelajaran, ya, menyambungkan arus dan menyalakan LCD. Nah, jelas ya kalau dari sini apa, yaitu penggunaan ini ingin menampilkan topik pembelajaran kah, topik diskusi kah, atau sebagainya. Tahapan awalnya itu menyambungkan arus dan menyalakan LCD. Terus yang kedua, menghubungkan LCD dengan komputer, dengan laptop, ya, atau dengan handphone dan sebagainya. Terus yang ketiga, baru menampilkan materi atau topik. Ini kan jelas prosedurnya. Tahap 1, 2, 3. Ya. Oke, ini singkat saja. Yang ketiga, dalam bentuk pengelompokan. Ya, perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lain, walaupun semuanya berhubungan. Nah, contoh, keterampilan mengajar. Nah, contohnya. Keterampilan mengajar itu dia banyak itu. Kalau kita mengacu kepada bahasa umum, ya, atau indikator umum, itu ada 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, pada referensi lain itu ada yang 10, ada yang 12. Karena lebih didetailkan di situ. Namun kita ambil contoh 3, ya. Keterampilan mengajar itu yang pertama tentu ada keterampilan menjelaskan. Ya, sebenarnya banyak ya, ada keterampilan membuka kelas, menutup, ya, memimpin diskusi dan sebagainya. Keterampilan bertanya dan sebagainya. Ini contoh 3. Ada keterampilan menjelaskan. Terus ada keterampilan berkomunikasi. Ada keterampilan memfokuskan perhatian. Nah, ketiga ini dia saling berhubungan, tapi tidak saling ketergantungan. Ya, boleh saja seorang peserta didik, pendidik, calon guru misalkan memiliki keterampilan menjelaskan, tapi dia memiliki kesulitan dalam keterampilan memfokuskan perhatian. Banyak siswa yang kurang fokus, ya, main-main, bercerita dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bentuk macam dari instruksional di pengelompokan. Nah, yang selanjutnya itu dalam bentuk kombinasi. Ya, jadi perilaku khusus sebagian tersebar, ya, dan juga terdapat perilaku khusus yang terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarki, prosedural, dan pengelompokan. Ini kan nampak itu. Jadi kalau si siswa kita ingin dia mencapai angka 7 di situ, apa kompetensinya angka 7 misalkan? Dia harus mampu merakit mobil, contoh ya. Ini pelatihan atau apa? Nah, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan ini harus mampu dianalisis oleh seorang guru, ya, dosen, pendidik, ya, atau instruktur. Ya. Tahapan 1 misalkan dia lebih kepada hierarki, ya, hierarki. Dia harus mampu melakukan A sehingga dia baru bisa melakukan B, ya, nomor 5. Atau yang bagian kanan ini, ya, dia memiliki kompetensi, ya, keahlian menggambar
dan dia juga mampu memiliki keahlian menghitung. Ya. Nah, sehingga setelah itu dia baru mampu memiliki keahlian mendesain misalkan. Ya, karena desain itu kan dia mampu menggambar dan dia juga mampu menghitung ukuran apa ini dan sebagainya, skala dan sebagainya. Begitu juga dengan yang 6 ini, dia memiliki kompetensi. Sehingga dengan adanya tahapan-tahapan ini, jelas guru akan memberikan pembelajaran itu kapan, ya, di mana, berapa lama, ya, struktur apa yang disampaikan. Nah, ini penjelasan singkat tentang analisis instruksional. Nah, silakan Anda diskusikan bersama teman, ya, temukan strateginya lagi, ya. Bagaimana strategi dan langkah penyusunan analisis instruksional pada pembelajaran. Nah, harapannya Anda pilih mata kuliah praktek, ya, karena di situ terdapat kombinasi banyak itu, ya. Ada yang hierarki, ada yang kombinasi, ya, struktural dan prosedural. Nah, ini penting, ya, karena harus berlatih bagaimana suatu pembelajaran itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi kita tentu perlu melihat dari sisi apa yang akan kita sampaikan, kapan waktu akan menyampaikan, dan setelah ini apa lagi yang akan disampaikan. Nah, sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran itu menjadi lebih tertata dengan rapi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.